Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Bos Honda sebut Marc Marquez akan segera comeback ke paddock MotoGP. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, mengatakan bahwa Marc Marquez akan segera kembali ke paddock, tetapi bukan untuk ikut balapan. Pembalap mega bintang Repsol Honda Marc Marquez dipastikan akan absen hingga akhir musim MotoGP 2022. Hal tersebut berkaitan dengan keputusan sang pembalap yang memilih menjalani operasi pada lengan kanannya. Akibat kondisi lengannya itu, juara dunia MotoGP 6 kali itu, musim ini tampil dengan performa yang kurang meyakinkan. Memasuki paruh musim MotoGP 2022, Marc Marquez sendiri dikabarkan dalam kondisi semakin baik. Tak ayal dirinya digadang-gadang akan comeback balapan ke sebelum MotoGP musim ini berakhir. Namun Alberto Puig selaku bos Honda menampik kabar tersebut. Bagi Puig, jika pembalap yang berjuluk The Baby Alien memang betul akan segera kembali. Namun sementara ini bukan untuk langsung balapan, melainkan Marc Marquez hanya akan mengecek peningkatan motornya untuk MotoGP 2023. Saya tidak memiliki bola kristal untuk meramal, tetapi saya pikir dia baik-baik saja sejak operasi terakhir dan kami berharap semuanya berjalan baik untuknya kali ini. Kata Puig, semuanya terlihat baik dan dia merasa baik. Para dokter senang dan setiap hari berlalu lebih positif. Sekarang tentang penyembuhan tulang dan kemudian kita akan menunggu dan melihat. Prioritasnya adalah pemulihan penuh dan lengkap dari lengannya. Dia mengerti hal yang sama. Inilah yang kami miliki dan apa yang akan kami lakukan. Tentu saja dia khawatir soal arah perkembangan motor. Dan kami semua juga khawatir. Dia mungkin akan mencoba menghadiri beberapa balapan selama musim panas untuk melihat apa yang baru dan apa rencananya. Kami akan dengan senang hati menyambutnya di sini di track. Lebih lanjut, Alberto Puig, sesumbar jika Honda telah mengetahui titik yang membuat Honda gagal bersaing di beberapa musim terakhir. Kendati sudah mengetahui letak kekurangan, Alberto Puig menjelaskan bukan hal yang mudah untuk memperbaiki sebuah masalah pada motor. Pada dasarnya kita sudah mengerti di mana letak masalah kita, tetapi tidak mudah untuk menyelesaikannya. Tutur Puig lagi. Jika itu mudah diperbaiki, kami pasti sudah memperbaikinya sekarang. Kami pikir kami memiliki sesuatu yang salah dengan sasis dan telah mencoba beberapa solusi yang berbeda. Namun hingga kini belum ada jawaban lengkap. Bukan berarti kita tidak mengerti masalahnya. Yang terpenting adalah mencari solusi dari masalah tersebut, kata Puig. Seperti yang diketahui, Repsol Honda tidak berdaya di MotoGP sejak Marc Marquez kerap absen karena cedera. Itu menunjukkan ketergantungan Honda kepada pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Tanpa Marquez, Honda seperti kehilangan arah. Apalagi Marquez adalah sosok utama di balik pengembangan motor RC213V. Pembalap LCR Honda sekaligus adik Marc Marquez, Alex Marquez pun mengkritik Honda. Menurut Alex, Honda terlalu bergantung kepada kakaknya. Honda sudah terbiasa dengan pembalap yang membuat garis jelas. Kata Alex, terjadi kebingungan karena timbal balik yang diberikan pembalap lain, berbeda dengan yang diberikan Marc. Jadi itu berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sambung Alex, saat ini kami, Honda, tidak memiliki mesin yang bagus dan suku cadang baru juga tidak berfungsi. Pungkas Alex. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Fabio Quartararo percaya Toprak Razgatlioglu punya kualitas MotoGP. Bintang Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tidak meragukan kualitas juara dunia WSBK Toprak Razgatlioglu, yang belum lama ini menguji YZR-M1. Menurut El Diablo 9 rider asal Turki itu punya kapasitas untuk bersaing di MotoGP. Toprak Razgatlioglu belum akan beralih ke MotoGP tahun depan.
Hal ini telah dikonfirmasi oleh manajer sang pembalap, Kenan Sofuoglu. El Turco memiliki kontrak dengan Yamaha hingga akhir 2023 mendatang. Namun, karena kursi skuad pabrikan Iwata untuk musim depan sudah diisi Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli 9, maka tak ada slot bagi Razgatlioglu, yang hanya ingin memperkuat tim utama di MotoGP. Di sisi lain, Quartararo ikut buka suara mengenai potensi Toprak Razgatlioglu. Sebagai juara dunia MotoGP dan bintang Yamaha, tentu pandangan El Diablo valid. Dia, Razgatlioglu, rider yang sangat berbakat menurut saya. Itu jelas terlihat dari gaya berkendaranya. Bagaimana dia menangani motor pada batasnya, ujar Quartararo. Saya ingat aksi penyelamatannya di WSBK Estoril, di Chicken terakhir. Saya pikir dia memiliki apa yang diperlukan seorang pembalap untuk bergabung ke MotoGP. Ia menambahkan, dengan Yamaha R1 yang digebernya di kejuaraan dunia Superbike, atau WSBK, El Turco memberi gambaran spektakuler tentang kualitasnya. Tak ada pembalap lain yang dapat menangani motornya dengan mudah. Tentu saja prototipe MotoGP sangat berbeda dengan motor WSBK. Namun jika merujuk pada hasil tes perdananya di Aragon 2 pekan lalu, Fabio Quartararo meyakini Razgatlioglu mampu cepat beradaptasi. Jelas MotoGP memiliki cerita yang sama sekali berbeda dari Superbike. Pada tes Aragon dia mengetahui jika itu adalah motor yang jauh lebih kaku dan sulit untuk dikendarai, ujar Quartararo. Tetapi jika dia memiliki motivasi yang baik, maka saya pikir dia juga akan mampu menjadi pembalap yang sangat cepat di MotoGP. Pembalap 23 tahun asal Prancis tersebut menyimpulkan, hanya saja perpindahan Razgatlioglu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Minimal ia bisa beralih ke MotoGP pada 2024. Yang pasti El Turco hanya ingin bersaing di ajang Grand Prix dengan tim pabrikan. Kami dapat bicara dengan merek apapun, tim MotoGP manapun pada 2024, karena kontrak di Yamaha habis akhir 2023. Tetapi jika Toprak datang ke padok MotoGP, itu hanya dengan tim pabrikan, tegas Sofuoglu. Tanpa itu dia akan bertahan di World Superbike. Saya akan menempatkan pembalap saya hanya di tim pabrikan, tambah sang manajer. Dalam tes Aragon Toprak Razgatlioglu melahap 40 lap di atas M1. Sesinya berakhir lebih cepat karena kondisi cuaca yang buruk. Meski catatan waktunya tidak dirilis Yamaha, El Turco puas dengan pengujiannya. Secara keseluruhan itu adalah tes yang sangat positif. Bahkan walau hujan sore ini membuatnya lebih singkat dan saya tak bisa melakukan lap sebanyak yang saya mau, kata Razgatlioglu. Saya sangat menikmati mengendarai motor MotoGP. Jadi terima kasih banyak kepada Yamaha sudah memberikan saya kesempatan, pungkas Toprak Razgatlioglu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.